Daur hidup atau metamorfosis sempurna kupu-kupu. Daur hidup atau metamorfosis sempurna kupu-kupu yaitu telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam golongan serangga. Hewan ini banyak ditemukan terbang di taman rumah. Kupu-kupu memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah sebagai serangga penyerbuk tanaman. Penyerbukan tanaman terjadi ketika kupu-kupu menghisap nektar pada bagian bunga bernama sari. Mereka kemudian membawa serta menyebarkan serbuk sari kepada bunga-bunga lainnya. Secara tidak langsung, kupu-kupu membantu para petani dan tukang kebun untuk melakukan proses perkawinan tanaman. Kali ini kita akan membahas mengenai daur hidup atau metamorfosis sempurna kupu-kupu. Yang pertama, telur. Telur merupakan tahap awal dari siklus hidup kupu-kupu. Ini merupakan wujud terkecil atau bentuk pertama kupu-kupu saat lahir. Saat menetas, telur ditempelkan pada bagian bawah daun agar terhindar dari pemangsa. Telur kupu-kupu membutuhkan waktu 1 bulan lebih untuk menetas. Yang kedua, ulat. Daur hidup kupu-kupu selanjutnya adalah ulat. Ketika menetas, isi telur berubah menjadi ulat atau larva. Ukuran ulat kupu-kupu beragam, tergantung induk dan jenisnya. Tidak banyak yang bisa dilakukan ulat saat fase ini. Mereka hanya bisa makan, dan makan sampai melangkah ke tahap metamorfosis selanjutnya. Makanan utama ulat kupu-kupu tentunya daun hijau segar. Daun mengandung nutrisi yang tinggi, sehingga cukup memasuk kebutuhan ulat selama masa persiapan menjadi kepompong. Ulat siap berubah menjadi kepompong setelah panjangnya mencapai 5 cm. Yang ketiga, kepompong atau pupa. Fase berikutnya dalam daur hidup kupu-kupu adalah pupa atau yang kita kenal dengan nama kepompong. Pada tahap ini, ulat dewasa berubah menjadi tempurung yang terbuat dari benang alami. Benang alami itu terbuat dari daun-daun yang diolah oleh tubuh ulat dan mengandung sutera. Tahap kepompong berlangsung selama 10 hingga 12 hari. Ulat akan tidur dan mencerna dirinya sendiri menggunakan cairan enzim yang keluar dari tubuh. Kupu-kupu yang keluar dari kepompong membutuhkan energi dan makanan yang banyak. Itulah mengapa mereka langsung pergi mencari sumber makanan terdekat dan jarang terlihat langsung terbang. Pasalnya, ulat yang bersemayam di dalam kepompong akan kehilangan 3 kali berat badannya karena banyaknya enzim yang dikeluarkan. Yang keempat, kupu-kupu. Fase siklus hidup kupu-kupu yang terakhir adalah imago atau bentuk dewasa. Setelah melewati fase yang panjang, ulat di dalam kepompong akhirnya berubah menjadi bentuk dewasa, yaitu kupu-kupu. Cangkang keras kepompong semakin hari semakin melunak, memperbolehkan kupu-kupu untuk menembus keluar. Kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong tidak beraktivitas secara normal. Mereka akan melewati fase pengembangan dan pengiringan terlebih dahulu. Kupu-kupu baru akan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dengan cara makan dan berlindung dari predator. Setelah badannya dirasa sudah kuat membentangkan sayap, mereka baru berani terbang dan bepergian sesuka hati. Saat masa kawin, kupu-kupu akan mencari pasangannya untuk bereproduksi. Setelah kawin, kupu-kupu akan bertelur dan meletakkan telurnya di dedaunan. Telur yang menetas akan menjadi ulat, kemudian nantinya akan menjadi kupu-kupu yang baru. Siklus ini akan terus berulang. Maka bisa disimpulkan bahwa kupu-kupu mempunyai metamorfosis sempurna. Demikian penjelasan tentang metamorfosis sempurna kupu-kupu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.